Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 991 sampai bab 1000. Meskipun musim dingin di Pulau Kolonel telah berlalu, seluruh area masih sangat dingin. Lagi pula, salju turun dengan lebat selama 3 hari berturut-turut sebelum akhirnya berhenti. Akibatnya, pulau yang dingin itu diselimuti lapisan perak. Meskipun dingin, beberapa pria yang mengenakan pakaian hitam terlihat berdiri dengan hormat di dekat pintu masuk batu sebuah gua di pulau itu. Orang-orang itu terdiri dari orang-orang yang memiliki pangkat tinggi di Istana Jiwa. Dilihat dari waktunya, seharusnya sudah hampir selesai sekarang, kata kakek Wilson kepada beberapa pemimpin saat angin kencang tiba-tiba meniup kepingan salju, yang mulai berjatuhan lagi ke wajah semua orang. Beberapa detik kemudian, gemuruh terdengar saat pintu batu yang berat didorong terbuka. Ketika semua orang menoleh untuk melihat, mereka melihat seorang lelaki tua keluar dari gua bersama yang jauh lebih muda. Tuan muda, selamat datang kembali dari pelatihanmu, teriak semua pria yang hadir serempak dan dengan sangat hormat. Daryl kemudian tertawa keras sebelum menjawab, sudah cukup. Pergi mempersiapkan pesta segera. Semua orang dari Istana Jiwa akan bersenang-senang hari ini. Melihat betapa hebatnya suasana hatinya, kakek Wilson hanya mengangguk sebelum berbalik untuk melihat Geralt. Jelas bahwa pemuda yang berdiri di hadapannya saat ini benar-benar berbeda dari yang dia temui setengah tahun yang lalu. Geralt sekarang memiliki janggut dan rambutnya terlihat jauh lebih berantakan dari sebelumnya. Pakaiannya yang robek juga memperlihatkan banyak otot yang terdefinisi dengan baik di tubuh Geralt yang sekarang sangat kuat. Namun, itu bukan alasan mengapa kakek Wilson memasang ekspresi garang di wajahnya. Tidak. Apa yang dia rasakan saat ini berasal dari fakta bahwa meskipun kepingan salju meleleh dengan cepat setelah kontak kulit untuk semua yang lain di sana, salju yang jatuh di Geralt tetap utuh. Kesadaran kakek Wilson akan hal itu membuat sudut kelopak matanya berkedut agak cepat. Awalnya seorang Crawford, dia telah bersama dengan Daryl untuk waktu yang lama. Dia masih bisa mengingat dengan jelas transformasi neraka Daryl bertahun-tahun yang lalu. Namun, kesan yang sekarang dimiliki kakek Wilson pada Geralt terasa berbeda dari ingatan yang jauh itu. Baginya, Geralt saat ini memancarkan kekuatan yang bahkan lebih besar dibandingkan dengan tuannya bertahun-tahun yang lalu. Mata Geralt, khususnya, mencerminkan betapa kuat, bermartabat, dan tenangnya dia sebagai pribadi. Namun, sebaliknya, mereka secara bersamaan mengisyaratkan haus darah yang konstan juga. Saat kakek Wilson merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya, Daryl sendiri dengan lembut menepuk bahu Geralt saat dia berkata, pergi saja ke sana setelah kamu selesai membersihkan diri, Geralt. Baiklah, jawab Geralt sambil mengangguk sebelum pergi untuk membersihkan dirinya. Dalam perjalanannya ke kamar mandi, setiap pemimpin Istana Jiwa yang dia lewati akan menundukkan kepala untuk menyambutnya. Saat membuka pintu kamar mandi besar, Geralt langsung disambut oleh uap hangat. Di dalam, lebih dari 10 wanita baik tua maupun muda terlihat sedang mengerjakan tugas mereka di samping. Menutup matanya, Geralt merentangkan kedua tangannya, mendorong beberapa wanita untuk menghampirinya dan mulai memijat bahunya. Yang lain juga sibuk, memotong rambutnya dan mencukurnya dengan baik. Dengan betapa maskulinnya Geralt, tidak ada wanita yang bisa menahan diri untuk tidak memerah. Setelah dia bersih, para wanita kemudian mengeringkan tubuh Geralt dengan pengering rambut sebelum menyelipkan jubah mandi ke tubuhnya. Jas yang Anda minta telah disiapkan, Tuan Muda, kata salah satu wanita malu-malu. Baik, Anda boleh pergi sekarang, jawab Geralt dengan tenang. Setelah berpakaian, Geralt mendapati dirinya menghela nafas panjang. Dia telah melalui rasa sakit yang luar biasa dalam setengah tahun terakhir. Dan setelah bertahan melalui semua itu, penderitaannya akhirnya bisa berakhir hari ini. Saat dia memperbaiki dasinya, Geralt tiba-tiba mendengar suara lembut dan lembut di belakangnya berkata,
Izinkan saya membantu Anda, Tuan Muda. Berbalik untuk melihat siapa yang berbicara. Geralt segera menemukan tangan yang adil dan tampak sopan mengulurkan tangan untuk menyentuh tubuhnya. Tangan itu sendiri milik seorang wanita yang berpakaian agak menggoda. Saat Geralt dengan lembut mengangkat dagunya, wanita itu sepertinya sedang menunggu sesuatu. Dalam benaknya, dia berpikir bahwa jika dia mampu menyihir Tuan Muda, maka dia pasti akan dapat meningkatkan posisinya di Istana Jiwa. Begitu itu terjadi, dia pasti akan naik di atas wanita cantik lainnya. Dapatkan, kalah. Tanggapan langsungnya jauh dari apa yang dia perkirakan. Dan jelas bahwa tidak terpikir olehnya bahwa Tuan Muda bisa sejauh ini. Teriakannya yang tiba-tiba membuat wanita itu ketakutan sehingga seluruh tubuhnya langsung gemetar seolah-olah dia baru saja disambar petir. "Yeya, Tuan Muda," jawab wanita itu dengan canggung saat dia dengan cepat meninggalkan ruangan. Hanya 3 hari kemudian ketika pesta di Istana Jiwa akhirnya berakhir. Pada pagi hari berikutnya, semua orang dari Istana Jiwa berkumpul di alun-alun pulau. "Kamu telah berhasil melewati transformasi nerakamu, Geralt. Dan aku harus mengatakan bahwa hasil akhirmu jauh melampaui harapanku. Namun, sementara Anda saat ini dapat mengontrol temperamen Anda dengan lebih baik, itu masih sangat tidak stabil. Jika Anda ingin melakukan pemberkatan naga secara maksimal, Anda harus meminum darah suci rubah suci. Setelah Anda melakukannya, itu akan membantu Anda mengendalikan temperamen Anda. Saya akan meminta kakek Wilson tinggal di sisi Anda untuk membantu Anda ketika Anda kembali ke sana." "Aku sadar, kakek. Omong-omong, kapan Anda akan kembali ke sana untuk melihat-lihat? Ayahku sejujurnya merindukanmu juga," jawab Geralt dengan santai mengangguk. Daryl lalu menepuk bahu Geralt saat dia berkata, "Aku akan kembali ketika waktunya tepat." Jelas bahwa Daryl memiliki harapan yang tinggi terhadap Geralt. Tidak lama kemudian, 30 helikopter hitam terdengar mulai dari pangkalan. Menatap kakeknya dengan tegas, Geralt kemudian berkata, "Hati-hati, kakek. Kami akan pergi sekarang." Dengan mengatakan itu, dia kemudian berbalik untuk naik ke salah satu helikopter. Saat helikopter-helikopter itu lepas landas bersama kakek Wilson, lebih dari 300 ahli dari pulau itu, dan Geralt sendiri, deru keras mereka perlahan memudar dari pulau saat mereka terbang ke selatan. Sementara itu, malam semakin gelap di pinggiran distrik segitiga di dalam kota surgawi. Di sana, seorang wanita berpenampilan menyedihkan yang memeluk folder dokumen terlihat putus asa berusaha melarikan diri dari lebih dari 10 mobil yang melaju perlahan di belakangnya. Meskipun wajahnya pucat dan luka terlihat menutupi tubuhnya, jelas bahwa wanita itu menganggap folder dokumen yang ada di tangannya jauh lebih penting daripada hidupnya. Mobil-mobil itu sendiri terus bergerak perlahan saat beberapa orang yang duduk di dalam menjulurkan kepala keluar jendela mobil dan mulai menyorotkan senter mereka ke wanita itu. "Haha, betul sekali. Pergi dan terus berlari. Lari lebih cepat. Kami akan segera menangkapmu," teriak salah satu pria. Menyebabkan yang lain semakin bersemangat juga. Saat wanita itu berlari dan berlari, dia akhirnya tersandung dan jatuh ke tanah. Namun, sambil menggertakkan giginya, dia segera merangkak kembali dan terus berlari. Tidak lama kemudian salah satu mobil segera melaju ke arahnya, menyorotkan senternya langsung ke wajahnya. Orang yang duduk di samping pengemudi lalu berkata, "Kami menangkapmu sekarang. Jujur, sebaiknya kau lari lebih cepat dari ini jika tidak ingin jatuh ke tangan tukar. Lagi pula, begitu dia memilikimu, kamu pasti akan hancur." Hahaha, mendengar itu, yang lain mulai tertawa terbahak-bahak di dalam mobil mereka juga, menggoda usaha buruk wanita itu untuk melarikan diri. Akhirnya, wanita itu menemukan dirinya jatuh lagi. Namun, dia telah mencapai batasnya dan dia tidak bisa bangkit lagi. Mengetahui hal itu, wanita itu segera mencoba merobek isi folder dokumen dengan maksud menelan sisa apapun yang dia bisa sehingga tidak dapat dipulihkan. "Kamu ibu jalang. Apakah kamu benar-benar berpikir kami tidak akan membunuhmu?" Raung tukar Westmore sendiri saat dia melompat keluar dari mobilnya bersama beberapa anak buahnya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk secara brutal mendaratkan tamparan di pipinya, menyebabkan wanita itu menjatuhkan folder dokumen dalam keadaan pusing. Mengambilnya, Tuker lalu mencibir, "Sayang sekali wanita cantik sepertimu mati seperti ini."
Bawa dia kembali. Aku akan bersenang-senang dengannya malam ini. Kalian semua bisa bergiliran dengannya begitu aku selesai. Hahaha, setuju. Tuan Westmore menatap tajam ke Tuker. Wanita itu segera menunjukkan pedang pendek yang tersembunyi. Namun, sebelum dia bahkan bisa mengambil nyawanya, Tuker hanya menamparkan pisau dari tangannya. Oh, apakah Anda benar-benar berpikir saya akan membiarkan Anda mati semudah itu? Haha, kamu hanya akan bisa setelah aku cukup menyiksamu. Tuker mengumumkan sambil tertawa jahat. Saat wanita itu berteriak putus asa, dengungan di kejauhan tiba-tiba terdengar. Tidak lama kemudian dengungan itu semakin keras. Hal berikutnya yang mereka tahu. Lebih dari 30 helikopter telah muncul. Dan mereka sekarang melayang di atas Tuker dan anak buahnya. Apa yang terjadi? Tuntut Tuker. Terkejut dengan pergantian peristiwa. Setelah helikopter mendarat, beberapa pria berpakaian hitam keluar dan segera memelototi Tuker dan anak buahnya dengan sangat dingin. Melihat betapa mengagumkannya mereka semua, Tuker dengan cepat menambahkan, "Hei sekarang, kalian semua berasal dari pihak mana? Saya tidak berpikir saya pernah melihat salah satu dari Anda sebelumnya. Asal tahu saja, ayahku adalah Sven dari kota surgawi." Segera setelah dia mengatakan itu, pintu salah satu helikopter yang mendarat tepat di tengah-tengah helikopter lainnya dibuka oleh salah satu bawahan pihak lawan. Berbalik untuk melihat ke arah itu, Tuker melihat seorang pria yang cocok duduk di dalam sambil menyesap anggur merah. Bahkan sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, wanita itu yang juga melihat dengan jelas pria di helikopter itu langsung berteriak, "Tutuan, kamu akhirnya kembali." Orang yang dia maksud, tentu saja, tidak lain adalah Geralt. Wanita itu sendiri adalah Yuki, orang yang telah tinggal di sisi Geralt selama beberapa waktu lalu ketika dia pertama kali mendirikan Royal Dragon Group. Menyaksikan wanita berlinang air mata berlari ke arahnya, Geralt merasakan sakit yang akut di hatinya ketika dia menyadari betapa sangat menderitanya Yuki. "Kau sudah sangat menderita. Yuki, jangan takut. Karena aku telah kembali," kata Geralt saat dia membawanya ke salah satu helikopter. Yuki berpegangan erat pada lengan Geralt saat mereka berjalan. Jelas tidak mau berpisah. Lagi pula, dia merindukan Geralt dari senja hingga fajar sejak dia pergi setengah tahun yang lalu. Tetap saja, perasaan aneh apa yang mengalir dalam dirinya saat bersatu kembali dengan Geralt. Untuk sesaat menghilangkan pikiran itu, Yuki tahu bahwa ada hal-hal yang lebih serius yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Sambil menyodorkan folder dokumen kepada Geralt, dia kemudian berkata, "Sven sudah kembali, Pak." Akibatnya, Drake, Tyson, Mer, Whistler, mereka semua telah ditangkap. Bahkan Lucy dan banyak lainnya telah dibawa pergi olehnya. Seolah itu belum cukup, dia bahkan merampas banyak properti kita. Yang ada di folder dokumen ini adalah properti terakhir yang kita tinggalkan. Melihat betapa putus asanya dia berusaha melindungi properti, Geralt menyeka air mata dari sudut matanya saat dia menjawab. "Saya sebelumnya telah memberitahu kakek Wilson untuk menyelidiki insiden itu. Jadi saya sudah tahu sebagian besar detailnya. Ini salahku karena menghilang pada kalian semua selama lebih dari setengah tahun." Jadi itu Bos Tyson. Juga kalian berdua. Jangan bertingkah intim di depan kami. Tetap saja. Sudah saatnya Anda akhirnya muncul kembali. Setelah kami selesai dengan Anda malam ini, Bos Sven tidak perlu repot lagi dengan Anda semua. Geram salah satu anak buah Tuker, dengan keras. Namun, saat kalimatnya berakhir, pria yang sama hampir tidak punya waktu untuk mencatat apa yang baru saja terjadi ketika dia merasakan matanya melebar. Beberapa detik kemudian, bunyi bisa terdengar dan semua orang hanya bisa menatap saat bawahan Geralt berdiri di depan pria yang sekarang tanpa kepala itu. Setelah mengetahui apa yang baru saja terjadi, Yuki mengeluarkan teriakan singkat sebelum menutup mulutnya dengan ketakutan. Tuker sendiri semakin ketakutan dan juga cemas. Sekarang jelas bahwa sekelompok orang yang berdiri di depannya sekarang tidak hanya menakutkan, tetapi mereka juga memiliki keterampilan seni bela diri yang hebat. Dengan cepat memahami bahwa dia tidak memiliki kesempatan melawan mereka, Tuker segera berkata, "Emmer, Crawford, sepertinya ada beberapa kesalahpahaman di antara kita. Saya sarankan kita mendapatkan ayah saya sehingga Anda dapat berbicara dengannya secara langsung. Lagi pula,
Saya hanya melakukan semua ini sesuai dengan perintahnya. Membunuhku tidak akan berguna. Jadi bagaimana? Haruskah saya memanggil ayah saya? Ketika dia tidak mendapat jawaban, ketakutan Tuker melonjak dan pria yang cemas itu segera berlutut. Sebagai upaya terakhirnya, dia menelan ludah sebelum memohon. Tolong selamatkan hidupku, Tuan Crawford. Menyaksikan pria yang ketakutan itu bergetar di depannya, Geralt perlahan menuangkan segelas anggur merah sebelum menjawab. Sejujurnya, saya sebelumnya bertanya-tanya apakah saya harus menyiapkan hadiah untuk ayahmu saat bertemu dengannya. Sambil memikirkannya, saya menyadari bahwa Anda memiliki beberapa bawahan dan beberapa dari mereka bahkan membawa kamera. Berkat itu, aku sekarang punya ide. Ide, apa yang mungkin Anda pikirkan, Tuan Crawford? Adapun mengapa bawahan Tuker membawa kamera kemana-mana, itu karena Tuker memiliki kebiasaan yang agak menyimpang. Dia hanya menikmati mengambil video dirinya melakukan hal-hal tidak bermoral, seperti yang dia lakukan dengan Yuki sebelumnya. Dia melihat tindakannya sebagai sesuatu yang harus diperingati. Itulah sebabnya beberapa bawahannya membiasakan untuk membawa kamera kemanapun mereka pergi. Memang, saya akan membutuhkan kerja sama Anda untuk merekam video pendek. Saya akan memberikannya kepada ayahmu sebagai hadiah setelah bertemu dengannya, jawab Geralt. Tentu saja aku bersedia bekerja sama. Saya akan melakukannya, Tuan Crawford. Mendengar itu, Geralt menoleh untuk melihat salah satu bawahannya. Bawahan yang bersangkutan langsung mendapat aba-aba untuk masuk ke kabin. Beberapa saat kemudian, mata Tuker melebar saat melihat bawahan itu membawa wadah bahan bakar bersamanya. Dia mengerti apa yang direncanakan Geralt. Tolong jangan bunuh aku, pinta Tuker saat dia segera merangkak kembali dan berusaha melarikan diri. Namun, sebelum dia bahkan bisa melangkah maju, dia merasakan sebuah batu menembus dadanya. Darah sekarang menyembur keluar dari lukanya yang baru. Tuker jatuh ke tanah lagi, mengejang hebat. Bawahannya hanya bisa menatap ngeri. Lumpuh total saat bawahan Geralt menyiram seluruh tubuh Tuker dengan bahan bakar. Tutup matamu, Yuki, kata Geralt sambil menghalangi pandangannya dengan tangannya sendiri sebagai tindakan pengamanan. Setelah itu selesai, Geralt kemudian memerintahkan, nyalakan dia. Jeritan menusuk memenuhi udara tak lama setelah itu. Setelah beberapa waktu, tangisan penderitaan perlahan mereda. Dengan itu, Geralt, Yuki, dan anak buahnya kembali ke Manor. Setibanya di sana, Geralt menyuruh Yuki untuk berbaring dan istirahat dulu. Beralih untuk melihat Wilson selanjutnya, dia kemudian bertanya, "Jadi, di mana Sven saat ini?" Setelah memeriksanya, kami menemukan bahwa dia sedang mengadakan pesta di Heavenly City Hotel saat ini. Dia telah mengundang beberapa orang penting dari kota surgawi karena dia ingin mereka menyambut kepulangannya. Juga, kami telah menemukan bahwa meskipun Drake, Tyson, dan Whistler telah disiksa, hidup mereka belum dalam bahaya, setidaknya untuk saat ini. Dari penyelidikan kami juga mengetahui bahwa Sven telah pergi ke negara Asia Tenggara setengah tahun yang lalu untuk menguatkan dirinya. Karena itu, dia sekarang memiliki keterampilan terbaik di gudang senjatanya, jawab Wilson sambil tersenyum agak pahit. Saya melihat, maka kita harus berurusan dengannya sekarang sebelum dia memiliki kesempatan untuk menyebabkan masalah lagi di masa depan. Tetap di sini dan jaga Yuki untukku sementara aku pergi menyelamatkan anak buahku, Wilson, kata Geralt. Tapi Tuan Muda, Anda belum mengkonsumsi darah suci. Dengan temperamen Anda saat ini masih tidak stabil, saya khawatir. Ada alasan bagus mengapa Wilson terdengar sangat khawatir. Lagi pula, jika Geralt tidak punya masalah dengan membunuh orang lain saat dia meninggalkan pelatihan, Wilson takut dia hanya akan tumbuh menjadi semakin menyendiri. Aku bisa mengendalikannya. Dengan itu, Geralt memilih sekitar 30 orang untuk pergi bersamanya sebelum berangkat ke hotel. Sementara itu, di hotel itu sendiri, hawa dingin tiba-tiba bisa dirasakan saat malam semakin gelap. Meskipun suasananya suram, suara seorang wanita tiba-tiba berteriak, "Mengapa kamu masih berlarian? Ibu sudah berusaha mencarimu di mana-mana." Dengan kembalinya Bos Sven hari ini dan kejadian mengerikan baru-baru ini di kota surgawi, sebaiknya Anda lebih berhati-hati. Pemilik suara itu adalah seorang wanita yang tampak agak dewasa dan menggoda yang tampak berusia sekitar 24.
Nada suaranya sendiri juga menunjukkan bahwa dia, di satu sisi, adalah kecantikan intelektual. Adapun gadis lain yang dia ajak bicara, dia tampak sedikit lebih muda, sekitar usia 20. Meski begitu, dia sama menawannya dengan wanita yang lebih tua. Keduanya saat ini berdiri di pintu masuk hotel, dan menyadari betapa kerasnya suara mereka. Wanita yang lebih tua itu langsung meluruskan rambutnya sebelum berkata, "Sekarang ayo masuk dan masuk." "Baiklah, sebenarnya, kamu pergi duluan. Saya datang ke sini di tempat pertama untuk mendapatkan udara segar. Anda tahu. Saya akan kembali ke sana sebentar lagi," jawab wanita yang lebih muda. "Baiklah. Tapi sebaiknya kau tidak berbohong padaku. Berjanjilah padaku bahwa kau akan bangkit lagi setelah kau merasa lebih baik. Oke?" Kata wanita itu dengan nada sedikit cemas sebelum akhirnya pergi. Namun, terlihat jelas bahwa wanita muda itu tidak terlalu antusias untuk kembali ke dalam. Berjongkok ke tanah, dia mengambil beberapa batu sebelum melemparkannya kemana-mana, satu persatu. Akhirnya bosan. Dia cemberut sebelum menyeret dirinya kembali ke hotel. Setibanya di lobi, gadis itu terkejut ketika melihat sekelompok pria keluar dari apa yang tampaknya menjadi jalan rahasia dari balik cermin dinding. Seolah kejutan itu tidak cukup, perasaan itu segera berubah menjadi campuran ketakutan, kejutan, dan kegembiraan saat dia melihat siapa yang memimpin para pria. Hah, bukankah itu sudah setengah tahun sejak terakhir kali dia bertemu dengannya? Jadi gadis itu sangat ingin menyapa pemimpin mereka. Namun, sebelum dia bisa melakukannya, sebuah suara kasar berkata, "Apa yang kalian semua lakukan di sini?" Suara itu berasal dari salah satu pengawal Sven yang ditempatkan di pintu masuk hotel. Berkat komentar aneh gadis itu, dia dan beberapa penjaga Sven lainnya dapat menangkap para pria yang menyusup dalam aksi mereka, dan mereka sekarang benar-benar terkepung. Alih-alih jawaban verbal, orang-orang dari kelompok lawan memilih untuk dengan cepat berlari ke arah masing-masing penjaga Sven yang ada. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, beberapa tembakan terdengar saat semua penjaga Sven jatuh ke tanah. Semua kepala mereka dimiringkan pada sudut yang canggung. Melihat semua penjaga mati dengan leher patah, seorang pelayan yang kebetulan berada di lobi segera menjerit ketakutan. Gadis itu sendiri menjadi pucat karena melihat begitu banyak mayat. Dalam keterkejutannya, dia langsung mulai berlari menaiki tangga untuk mencari keselamatan. Ketika gadis yang ketakutan itu akhirnya terlihat oleh seorang anggota keluarga, wanita yang lebih tua dengan cepat berkata, "Itu dia. Cepat dan duduklah." Setelah itu, wanita tua itu menghela nafas sebelum menambahkan, "Dengan bos Sven akhirnya kembali, perubahan besar pasti akan terjadi di kota surgawi. Karena itu, kami para Yowel perlu mengambil setiap kesempatan yang muncul dengan sendirinya. Karena Anda dan saudara perempuan Anda mengikuti saya, Anda berdua sangat cantik. Karena itu, mohon bersikaplah sebaik mungkin begitu Tuan Tukar tiba. Siapa tahu, salah satu dari kalian bisa membuatnya terpesona. Jika itu terjadi, maka keluarga kita pasti akan bisa naik pangkat dengan sangat cepat." Jelas pada titik ini bahwa ketiga wanita itu tidak lain adalah Tulip, Juliet, dan Heidi. Karena Juliet telah tumbuh lebih dewasa dibandingkan dengan dirinya yang setengah tahun yang lalu, dia dapat dengan mudah mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah dengan suasana hati adik perempuannya. Khawatir. Dia kemudian bertanya, "Ada apa, Tulip? Kenapa wajahmu pucat sekali?" Sambil menelan ludah, Tulip kemudian menarik napas dalam-dalam sebelum perlahan berkata, "Tadi, saat aku di bawah, sepertinya aku melihatnya." "Dia?" tanya Heidi, dengan pikiran yang tajam. Juliet langsung memiliki firasat siapa yang telah ditemui adiknya. Merasakan detak jantungnya semakin cepat, Juliet kemudian menambahkan, "Siapa sebenarnya yang kamu lihat, Tulip?" Akhirnya tidak bisa menahan air matanya. Tulip gemetar ketakutan saat dia berteriak, "Ini dia. Dia akhirnya kembali. Demi cinta Tuhan, beri kami nama." Jawab Juliet yang sekarang sangat gugup. "Aku bertemu Geral," seru Tulip. "Apa?" jawab Heidi dan Juliet saat mata mereka melebar. "Jadi bagaimana jika kamu bertemu dengannya? Kenapa kamu begitu takut?" tanya Heidi. Karena, namun, sebelum Tulip sempat mengucapkan sepatah kata pun,
Sven penyelenggara acara malam ini melangkah ke atas panggung sebelum berkata, "Diamlah sebentar, tuan-tuan dan nyonya-nyonya." Mengangkat tangan untuk memberi isyarat kepada semua orang agar diam. Seluruh aula menjadi sunyi. Saya akhirnya kembali hari ini, tuan dan nyonya. Pertama, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih karena meskipun saya absen setengah tahun, banyak dari Anda masih memilih untuk menunjukkan dukungan Anda dengan menghadiri pesta ini. Selama saya pergi, banyak hal telah terjadi. Syukurlah, semuanya akhirnya berakhir. Pada catatan lain, wilayah Sven Westmore Group kini telah 2 kali lipat ukurannya dibandingkan dengan setengah tahun yang lalu. Saya harap Anda semua akan terus memberi saya dukungan Anda mulai sekarang, kata Sven. Meskipun nada suaranya terdengar ramah, tatapan ganasnya menyarankan sebaliknya. Tak seorang pun di dalam aula bahkan berani menatap matanya. Dan itulah efek yang ingin dicapai Sven malam itu. Mulai malam ini dan seterusnya, hanya grup Sven Westmore yang akan tetap berada di kota surgawi. Dan Sven ingin memastikan bahwa semua orang tunduk kepadanya. Memahami bahwa semuanya akan berjalan sesuai rencana, Sven tidak bisa menahan senyum halus saat dia bertepuk tangan sebentar. Mendengar isyarat mereka, bawahannya berbaris ke aula dari aula lain di sampingnya menggiring lebih dari 10 wanita cantik masuk bersama mereka. Seperti yang Anda lihat, ini adalah pelayan wanita yang dulu bekerja di bawah Tuan Crawford dari grup Royal Dragon. Semuanya pasti menarik, haha. Namun, saya tidak berpikir saya akan dapat menghargai mereka dengan benar. Karena itu, saya akan melelang semuanya malam ini. Tawar semua yang Anda inginkan untuk wanita manapun yang Anda sukai. Sven mengumumkan sambil tertawa terbahak-bahak. Betapa kejamnya. Dia tidak hanya menghancurkan seluruh Royal Dragon Group, tetapi untuk berpikir bahwa dia bahkan akan melelang pelayan wanita Tuan Crawford. Sungguh pria yang brutal. Memang, sementara Crawford menjunjung tinggi moralitas dan keadilan, Sven sendiri hanyalah binatang yang tidak manusiawi. Sepertinya kita harus bersiap-siap untuk dieksploitasi olehnya lagi. Omong-omong, apakah ada di antara kalian yang mendengar tentang apa yang terjadi pada keluarga Wesley? Karena mereka memiliki hubungan yang baik dengan Crawford, Sven sepenuhnya mengambil alih keluarga mereka. Terlebih lagi, dia bahkan mengusir semua Wesley dari rumah mereka sendiri. Kita pasti akan kekurangan rasa aman dengan orang seperti ini sebagai pemimpin kita. Beberapa pengusaha kaya yang duduk lebih jauh dari panggung sekarang berbisik di antara mereka sendiri tentang betapa tidak dapat diterimanya perilaku Sven. Meskipun banyak dari mereka pasti marah karena Sven telah melewati batas, tidak ada yang berani mengatakan apapun terhadapnya. Sambil menjentikkan jarinya, Sven lalu berkata, tanpa basa-basi lagi, biarkan pelelangan dimulai. Namun, sebelum kalimatnya berakhir, aula itu tiba-tiba menjadi redup karena setengah dari lampu di dalamnya dimatikan. Setelah itu, proyektor menjadi hidup, membentuk persegi panjang putih di layar besar di aula. Apa yang terjadi? Apakah staf mencari kematian atau semacamnya? Tegur seorang kepala pelayan ketika orang-orang di luar panggung saling bertukar pandang sebelum berbalik untuk melihat layar, tidak yakin dengan apa yang terjadi. Kebingungan mereka segera berubah menjadi keterkejutan ketika proyektor mulai memutar video yang menampilkan seorang pria memohon, tolong jangan bunuh saya." Keheningan mereka dijamin karena semua orang di sana bisa melihat dengan jelas wajah pria di video itu. Itu tidak lain adalah Tuan Tucker Westmore sendiri. Terlebih lagi, dia menangis sambil berlutut. "Saya sarankan kita membawa ayah saya agar Anda dapat berbicara dengannya secara langsung. Lagi pula, saya hanya melakukan semua ini sesuai dengan perintahnya. Membunuhku tidak akan berguna. Jadi bagaimana? Haruskah saya memanggil ayah saya?" Kata Tucker dalam video. Jelas ketakutan. "Makanan!" teriak Sven. Matanya melebar saat dia mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Sementara tidak ada yang tahu siapa penyerang Tucker, semua orang percaya bahwa siapapun itu, orang itu pasti sangat menakutkan hingga Tucker terlihat begitu ketakutan. Saat video diputar, penonton menyaksikan Tucker merangkak dan berusaha melarikan diri. Namun, sebelum dia bahkan bisa mengambil langkah maju, dia tampak seperti terkena sesuatu. Meskipun tidak ada yang tahu senjata apa itu, darah langsung mulai menyembur keluar dari dadanya.
mengakibatkan Tuker jatuh kembali ke tanah saat dia mengejang hebat. Kengerian yang sebenarnya, bagaimanapun, datang ketika seseorang mendekati pria yang berjuang dan menuangkan bahan bakar ke seluruh tubuhnya. Sebatang korek api terlihat dilempar ke arahnya dan hal berikutnya yang mereka tahu, seluruh tubuh Tuker dilalap api. Saat teriakan kesakitannya memenuhi aula, salah satu peserta langsung muntah. Beberapa orang lain segera melakukan hal yang sama dan kaki mereka bergetar hebat bahkan saat mereka duduk di tempat. Beberapa wanita yang tidak begitu terguncang sehingga mereka memegangi kepala mereka sambil berteriak histeris. Setelah video akhirnya berakhir, lampu dinyalakan kembali. Siapa yang bertanggung jawab atas semua ini? Raung Sven marah saat dia membanting tinjunya ke meja di depannya, membuatnya hancur berkeping-keping. Bahkan otot-otot di wajahnya berkedut tak terkendali saat ayah yang marah itu menggeram. Meskipun keadaan Sven saat ini benar-benar menakutkan, banyak pengusaha diam-diam bersukacita setelah mereka menyadari betapa sakitnya Sven sekarang. Apa yang terjadi? Muncul. Dan sudah saatnya Sven akhirnya menerima hukuman yang pantas diterimanya. Ibu dan anak perempuan Yoel sendiri sekarang meringkuk dekat satu sama lain dalam ketakutan. Saya tidak berharap itu menjadi begitu hidup di sini, kata sebuah suara keras saat pintu besar aula terbuka. Ketika semua orang menoleh untuk melihat siapa yang cukup berani mengatakan itu, mereka semua terkejut melihat Geralt memasuki aula bersama sekelompok pria. Meskipun masih tercengang, beberapa kekuatan berpengaruh di aula segera berdiri dan membungkuk, tunduk pada otoritas Geralt saat mereka secara bersamaan berteriak, "Tuan Crawford!" Geralt, gumam Juliet sambil menatapnya dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Detak jantungnya semakin cepat saat dia mengingat terakhir kali dia bertemu dengannya 6 bulan yang lalu. Saat itu, Geralt telah mengungkapkan bahwa identitas aslinya adalah bos grup Royal Dragon. Itu adalah momen yang sangat memalukan baginya. Seolah itu tidak cukup, dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun padanya begitu dia mendapatkan Raja Ginseng. Karena itu, dia menjadi membenci Geralt, dan diam-diam senang begitu dia mengetahui bahwa Geralt telah hilang. Lagi pula, orang yang telah membawa begitu banyak kesengsaraan akhirnya keluar dari gambar. Namun, Tulip telah memberitahunya bahwa dia akhirnya kembali bahkan sebelum video dimulai. Dan Juliet sudah gugup sejak saat itu. Sekarang dia tahu bahwa dia benar-benar telah kembali. Dia dipenuhi dengan perasaan rumit ketika dia mengamati betapa berbedanya sikap dan penampilan Geralt dari setengah tahun yang lalu. Apakah kamu Crawford dari Royal Dragon Group? Anda tampak cukup muda. Tolong beritahu. Apakah Anda yang bertanggung jawab atas kematian putra saya? Geram Sven sambil menggertakkan giginya. Saat dia memelototi Geralt dengan matanya yang diwarnai merah dengan niat membunuh, Geralt hanya mengangguk sebelum menjawab, bingung. Mendengar itu, aura mengesankan Sven tampak menguat saat dia meraung. Jika itu masalahnya, beraninya kau datang jauh-jauh ke sini. Baiklah kalau begitu, kami akan menyelesaikan semua dendam kami hari ini. Aku akan membuatmu sangat menderita jika itu adalah hal terakhir yang aku lakukan. Begitu kalimatnya berakhir, dia merentangkan kedua tangannya dan melenturkan otot-ototnya begitu keras hingga kemejanya meledak berkeping-keping. Sekarang toples. Otot-ototnya yang menonjol membuatnya tampak tak tertembus seperti tank. Tuker adalah putra satu-satunya dan Sven sangat memujanya. Sven bahkan sudah memiliki rencana untuk mulai mendidik Tuker tentang cara yang benar untuk menjadi pewaris yang tepat setelah Tuker tumbuh sedikit lebih tua. Setelah menyaksikan putranya dibakar hidup-hidup, tidak heran mengapa Sven menjadi gila. Sekarang tampak seperti orang gila. Pria besar itu bergegas menuju Geralt dengan kecepatan yang mengejutkan. Menjauh dari mereka. Cepat. Sven benar-benar gila. Berhati-hatilah untuk tidak terjebak dalam pertempuran mereka atau kamu akan terluka secara tidak sengaja. Teriakan memenuhi aula, memperingatkan semua orang untuk mundur ke sudut dan sisi ruangan. Pada saat semua orang berada pada jarak yang relatif aman dari kedua pria itu, mata mereka langsung melebar saat Sven mengayunkan tinjunya langsung ke Geralt. Meskipun pasti ada benturan keras, bukan itu sebabnya semua orang menatap dengan ekspresi tercengang di wajah mereka. Tidak. Mereka semua terperangah oleh kenyataan bahwa Geralt dengan santai meraih tinju Sven bahkan sebelum itu bisa mendarat. Bahkan, dia membuatnya terlihat mudah.
Meskipun Sven segera mencoba melepaskan tinjunya dari genggaman Geralt, tidak ada upaya yang memungkinkannya untuk membebaskannya. Kamu telah membuat 3 kesalahan yang sangat salah, kata Geralt agak santai sebelum menutup matanya. Namun, ketika dia membukanya lagi, matanya diwarnai merah dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang mirip dengan iblis. Berbalik untuk melihat satu sama lain, bawahan yang telah berdiri di belakangnya selama ini bergiliran mundur 3 langkah. Sven sendiri merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya saat auranya yang mengesankan semakin melemah. Sekarang hampir sepenuhnya dibayangi oleh niat membunuh Geralt. Dia bahkan tidak bisa menyangkal bahwa dia sekarang merasa ketakutan ketika dia menatap iblis dari seorang pria yang berdiri di depannya. Pertama, kamu seharusnya menjauhkan tanganmu dari kelompokku. Setelah mengatakan itu, Geralt meletakkan kedua tangannya di bahu Sven. Kedua, kamu seharusnya tidak melakukan sesuatu pada anak buahku. Saat mata Sven melebar ketakutan, Geralt menggertakkan giginya dengan ganas sebelum menggeram. Dan ketiga, kamu seharusnya tidak pernah mempermalukan bawahanku tepat di depanku. Sekarang setelah Geralt selesai menguliahinya, dia menarik napas dalam-dalam sebelum menarik kedua bahu Sven ke depan. Suara menjijikkan dari kulit dan daging yang terkoyak memenuhi ruangan dan segera setelah itu, dan dengan satu sobekan terakhir, ada keheningan sesaat. Namun, keheningan itu tidak berlangsung lama karena banyak orang di dalam ruangan itu langsung mulai berteriak. Jeritan ketakutan murni mereka begitu bernada tinggi sehingga beberapa gelas anggur akhirnya pecah. Sementara banyak orang lain mendapati diri mereka mengalami gangguan saraf yang parah. Beberapa wanita yang hadir hanya pingsan di tempat. Sungguh iblis yang kejam dari seorang pria. Seluruh aula jatuh ke dalam kekacauan ketika orang-orang di dalamnya dengan panik mencoba menemukan cara untuk mengatasi apa yang baru saja mereka saksikan. Sementara banyak yang mampu mempertahankan kewarasan mereka dengan meringkuk menjadi bola di dekat sudut ruangan. Mereka yang kurang beruntung akhirnya berbusa di lantai karena ketakutan besar yang mereka rasakan. Juliet sendiri sangat ketakutan sehingga dia sudah menangis saat ini. Namun, karena ketakutan, dia bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Sebaliknya, Geralt hanya menutup matanya sebelum menarik napas dalam-dalam. Benar-benar diam. Dia tetap seperti itu untuk beberapa saat sebelum akhirnya membuka matanya lagi. Pada saat itu, kemerahan yang mengerikan di matanya sudah menghilang. Perlahan berjalan ke bentuk kepala pelayan sebelumnya. Dia kemudian bertanya, "Di mana kamu mengunci rekan-rekanku?" Alih-alih memberikan jawaban, kepala pelayan itu langsung gemetar hebat sebelum akhirnya muntah darah dan jatuh ke lantai. Meskipun tubuh kepala pelayan terus berkedut untuk sesaat, pada akhirnya, dia berhenti bergerak untuk selamanya. Karena keahlian medis Geralt, dia dapat mengatakan bahwa kepala pelayan pasti sangat ketakutan sehingga semua darahnya naik ke otaknya, menyebabkan pembuluh darahnya pecah di sana. Singkatnya, kepala pelayan itu sekarang mati otak. Melihat mayat segar di dekat kakinya, Geralt hanya berbalik menghadap bawahan yang berdiri di belakangnya sebelum memerintahkan, "Pergi cari mereka. Segera, Tuan Muda." Setelah anak buahnya pergi untuk menyelidiki, Geralt baru saja akan pergi ketika dia melihat sekilas ibu dan anak perempuan dari keluarga Yoel berkerumun dalam ketakutan. Namun, dia hanya mengalihkan pandangannya sebelum meninggalkan tempat itu untuk selamanya. Terlepas dari ketidakhadirannya, tidak ada yang berani menggerakkan otot, bahkan setelah 1 jam berlalu. Sepanjang waktu itu, keheningan yang hampir tidak bertuhan memenuhi ruangan. Jelas bahwa mulai sekarang, semua orang di distrik segitiga kota surgawi akan ketakutan setiap kali mereka mendengar nama grup naga kerajaan disebutkan. 3 hari kemudian di rumah Geralt, Wilson mendatanginya sebelum berkata, "Setelah diberitahu oleh Tuan untuk mencari rubah suci, saya senang untuk mengatakan bahwa saya akhirnya menemukannya. Tuan Muda." Ternyata, seseorang menemukan rubah suci sekitar setahun yang lalu di dalam hutan lebat di sebelah barat Provinsi Logan. Saya yakin Anda tahu mengapa Tuan begitu ingin Anda menemukan rubah terus. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa jika Anda gagal memberi makan diri sendiri dengan darah suci rubah, ada kemungkinan temperamen Anda dipengaruhi oleh kebencian Anda. Begitu itu terjadi, akan sangat sulit untuk menyelamatkan kepribadian lama Anda, tambah Wilson sebelum menghela nafas. Mendengar itu,
Geralt sedikit mengernyit meskipun ekspresinya kontras dengan betapa tersentuhnya perasaannya dari kata-kata Wilson. Bagaimanapun, dia harus mengakui bahwa meskipun dia dengan mudah dapat mengendalikan haus darahnya pada awalnya, sejak dia bergerak di Seven, kebenciannya meningkat sedemikian rupa sehingga mirip dengan percikan kecil yang berubah menjadi api semak. Setelah satu semak dinyalakan, sangat sulit untuk menghentikan api menyebar ke seluruh hutan. Dengan kata lain, Geralt sangat sadar bahwa dia berpotensi kehilangan kendali atas dirinya sendiri karena kebenciannya yang luar biasa. Karena dia telah menyelesaikan masalah dengan kebrutalan seperti itu tempo hari. Dorongan yang hampir tak tertahankan untuk membunuh terus-menerus melekat di sekitar Geralt selama 3 hari terakhir. Aku mengerti dari mana kalian berdua berasal. Wilson, aku juga tidak ingin berakhir menjadi mesin pembunuh. Baiklah. Sampaikan perintahku kepada yang lain bahwa kita akan segera menuju ke barat Provinsi Logan untuk mencari rubah suci. Perintah Geralt. Segera. Tuan Muda. Setelah memberi perintah, Geralt berdiri dan berjalan menuju jendela tempat pot bunga dengan bunga segar di dalamnya telah diletakkan. Saat dia dengan lembut memegang salah satu kelopak bunga, dia bergumam pada dirinya sendiri. Jika aku tidak salah, basis keluarga Moldel yang didirikan oleh Kor terletak di Provinsi Logan. Saat Geralt memikirkan kemungkinan membalas dendam pada Kor ketika dia tiba di Provinsi Logan, cengkeramannya sedikit mengencang. Pada saat itu, semua bunga di dalam pot itu langsung layu. Wilson menyaksikan insiden itu terjadi, dan dia merasakan kelopak matanya berkedut. Seperti yang diharapkan, itu benar bagi Tuan untuk khawatir tentang Tuan Muda. Transformasi neraka telah sangat meningkatkan kekuatan Tuan Muda. Dan dari apa yang bisa diingat Wilson, Tuan Muda itu sebenarnya bahkan lebih kuat daripada tuannya bertahun-tahun yang lalu ketika Tuan baru saja menyelesaikan transformasinya sendiri. Orang tua itu juga sangat menyadari bahwa jika Tuan tidak khawatir tentang Geralt jatuh ke dalam amoralitas, dia tidak akan menyuruh Wilson untuk mengikuti Tuan Muda di tempat pertama. Ada sesuatu yang ingin saya katakan. Meskipun saya tidak yakin apakah saya harus benar-benar mengatakannya. Tuan Muda. Lanjutkan. Wilson. Yah. Kita mungkin perlu beberapa hari untuk menemukan rubah suci. Karena itu, saya khawatir akan ada kemungkinan Anda akan dikendalikan oleh iblis batiniah Anda jika Anda gagal menahan diri dengan benar. Lihat. Ketika tuannya sendiri sedang mempelajari berkah naga saat itu, dia menemukan solusi untuk menengahi haus darahnya. Saya ingin tahu apakah Anda ingin mencobanya, kata Wilson. Solusi seperti apa? Nah, saat itu, tuannya sendiri merasa terganggu oleh iblis batiniahnya. Akibatnya, ia mencari tinggi dan rendah cara untuk mengendalikan temperamennya dengan lebih baik. Lagi pula, dia sepenuhnya sadar bahwa sampai dia bisa dengan mudah dan terampil mengelola berkah naga, dia tidak akan bisa benar-benar mencapai status legenda. Dia mulai dengan mengunjungi beberapa biksu dan umat beragama lainnya. Tuan diam-diam pergi ke Weston juga untuk mencari beberapa master terkenal dengan harapan dia bisa mendapatkan lebih banyak wawasan tentang masalahnya. Namun, tidak lama setelah pencariannya dimulai ketika suatu hari, Tuan akhirnya membunuh seseorang di tempat hanya karena orang itu mengatakan sesuatu yang salah. Karena itu, dia berhenti berusaha mencari bantuan karena takut dia akan membunuh orang lain yang tidak bersalah. Anehnya, suatu hari dia menemukan jawaban atas pertanyaannya sendiri. Pada saat pencerahannya, dia menyegel kekuatannya dan kembali menjalani kehidupan sebagai manusia biasa. Begitu itu terjadi, dia tampak seperti orang tua yang kesepian. Tuan itu tidak menonjolkan diri selama beberapa waktu tetapi begitu dia menyempurnakan keterampilannya, dia memecahkan segelnya lagi. Dan sejak saat itu, dia tahu dia benar-benar menjadi salah satu legenda. Karena cara melakukan sesuatu ini akan membutuhkan resolusi yang sangat tinggi. Itu tidak cocok untuk semua orang. Namun, karena Anda pernah menjalani kehidupan yang buruk sebelumnya dan Anda sebenarnya adalah orang yang baik hati, saya pikir Anda harus mencobanya. Jelas Wilson. Mendengar itu, Geralt mengangguk sedikit sebelum menjawab. Yah, kakek memang mengajariku metode untuk menyegel kekuatanku. Aku akan melakukannya. Lagi pula, aku akan mencoba yang terbaik untuk menjauh dari perselisihan dan perkelahian karena aku belum memiliki darah suci. Selain itu, dengan menyegel semua kekuatan itu,
Aku seharusnya bisa mengatur kekuatanku dengan lebih mudah lebih cepat. Dengan sedikit keberuntungan, aku akan bisa memasuki alam legenda yang misterius lebih awal juga. Terima kasih atas sarannya, Wilson. Tambah Geralt sambil tersenyum. Namun, begitu kalimatnya berakhir, ketukan datang dari pintu. Setelah mendapat izin dari Geralt untuk masuk, Yuki langsung bergegas masuk sebelum berkata, "Pak, ada apa?" "Yuki, aku dengar kamu akan pergi lagi. Apa itu benar?" Tanya Yuki. "Memang," jawab Geralt dengan senyum halus. Begitu. Bisakah aku setidaknya tahu kemana tujuanmu?" Tanya Yuki lagi saat matanya sedikit berkaca-kaca. Sejak dia bertemu Geralt dan diberi izin untuk pergi bersama pelayan lainnya, Yuki telah memberikan seluruh hatinya kepada Geralt. Dia sangat merindukannya selama setengah tahun ketidakhadirannya. Dan sekarang setelah dia akhirnya kembali, dia merasa sulit untuk menerima bahwa dia akan pergi lagi begitu cepat. "Aku akan menuju ke Provinsi Logan," jawab Geralt. "Provinsi Logan." Saat Yuki mendengar itu, dia mengalihkan pandangannya sejenak saat kedua tangannya menjadi sedikit gelisah. Saat kedua pria itu bertanya-tanya mengapa dua kata itu sangat mengganggu ketenangannya, Yuki menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, "Bolehkah saya diizinkan untuk ikut, Pak? Aku benar-benar tidak ingin meninggalkanmu lagi." "Tidak bisa Yuki. Dia harus melakukan perjalanan secara terpisah dari kita untuk sampai ke sana. Terlebih lagi, jika kecantikan seperti Anda tetap berada di sisinya, Anda mungkin menarik perhatian karakter jahat. Akibatnya, dia mungkin harus membuka segel kekuatannya untuk menyelamatkanmu, menyebabkan seluruh upaya menjadi sia-sia. Itulah mengapa Anda tidak diizinkan untuk ikut," jawab Wilson sambil menggelengkan kepalanya. "Yah, kalian pada akhirnya masih harus bertemu satu sama lain lagi, kan? Ketika itu terjadi, seseorang harus berada di sisi Tuan untuk merawatnya dengan baik. Jangan tersinggung. Tetapi bisakah Anda lebih bijaksana dan perhatian daripada seorang wanita, Tuan Frid?" jawab Yuki. Wilson terdiam setelah mendengar itu. Setelah beberapa saat, dia hanya menggelengkan kepalanya sebelum tertawa pahit. "Kurasa apa yang kamu katakan masuk akal. Namun, jika kamu ikut, kamu harus mengikuti kami. Anda tidak boleh mengganggu usaha Tuan Muda untuk mendisiplinkan dirinya secara diam-diam. Jika Anda menolak untuk menyetujuinya, maka Anda tidak bisa ikut," kata lelaki tua itu. Aku setuju," jawab Yuki sambil tersenyum lebar. Dan begitu saja, perselingkuhan diputuskan di sana dan kemudian, sore itu, Geralt kembali ke Weston sebelum naik kereta hijau ke Provinsi Logan. Perjalanan itu sendiri memakan waktu 2 hari penuh, dan Geralt akhirnya turun dari kereta pada pagi hari ketiga. Merasa lapar, Geralt kemudian menuju ke sebuah restoran kecil yang telah dibangun di sepanjang stasiun kereta. Namun, begitu dia membuka pintu restoran, dia segera mendengar suara seorang pria berkata, "Pesan saja sesukamu, saudari. Semuanya akan ada padaku." Mengikuti sumber suara, Geralt melihat seorang pria dan 2 wanita duduk di sebuah meja. Dengan ketiganya terlihat sama-sama menawan. Tidak heran mengapa mereka menarik perhatian beberapa pelanggan restoran juga. Saat pria itu tersenyum, salah satu wanita hanya menjawab, "Apakah Anda satu-satunya orang kaya di sini? Bagaimanapun, kami sudah cukup bersenang-senang di luar sana jadi sudah saatnya kami pulang. Kalau tidak, kita mungkin akan dimarahi atau bahkan dihukum. Sudah cukup. Lagi pula kita sudah kembali ke sini setelah bersenang-senang, kan?" kata wanita lain sambil tersenyum. Katakan saudari. Lihat ke sana, itu pemuda yang duduk di samping kita di kereta tadi, kan?" kata wanita yang sama sambil menunjuk pria yang berdiri di pintu. "Nah, halo, kita bertemu lagi," kata Haven Lovewell salah satu wanita menawan sambil melambai ke arah pemuda itu. "Ya, memang," jawab Geralt dengan senyum halus saat dia menutup pintu di belakangnya. Menempatkan barang bawaannya di area khusus untuk turis, Geralt kemudian menuju ke meja kosong yang kebetulan ada di samping Havens. Saat Geralt duduk, Haven menambahkan, "Apakah kamu ingat percakapan kecil kita di kereta tadi? Itu sangat menyenangkan sehingga saya bahkan ingin menanyakan nomor lain Anda di beberapa titik. Tetap saja, aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu lagi secepat ini.
Kurasa pertemuan kita pasti sudah ditulis di bintang-bintang. Sudah cukup. Haven, dia datang ke sini untuk makan jadi jangan ganggu dia lagi. Kata Sareni kakak perempuan Haven sambil dengan lembut menginjak kaki Haven. Mengingatkannya untuk bersikap sopan. Dia benar. Haven, mengapa Anda bahkan meminta nomor teleponnya? Tambah Quintin. Mendengar itu, Geralt hanya menggelengkan kepalanya sebelum tersenyum kecut. Seperti yang dikatakan Haven, Geralt sebelumnya menabrak 3 saudara kandung Lovewell saat mereka masih di kereta. Pada saat itu, saudara kandung Lovewell sedang duduk tepat di seberang Geralt. Quintin, bagaimanapun, tidak puas dengan kursi di sisi jendelanya karena lelaki tua itu yang kelihatannya berusia sekitar 80 tahun duduk di samping Geralt adalah hal yang merusak pemandangan baginya. Orang tua itu sendiri telah tidur dengan kepala bersandar ke jendela sepanjang sebagian besar perjalanan mereka. Dan Quintin tidak tahan melihat wajahnya yang tertidur lebih lama lagi. Akibatnya, Quintin meminta Geralt untuk bertukar tempat duduk dengannya. Meskipun Geralt awalnya tidak masalah dengan itu, Quintin telah melemparkan $100 ke Geralt sambil bertanya. Jika dia sedikit lebih baik dan lebih sopan, Geralt pasti sudah bertukar tempat duduk dengannya. Namun, sejak $100 dilempar ke arahnya, Geralt sama sekali mengabaikan permintaan Quintin. Seandainya Haven tidak turun tangan untuk menasihati Quintin, dia pasti akan mulai berkelahi dengan Geralt. Kemudian, Haven sendiri mulai mengobrol dengan Geralt. Karena Geralt telah bepergian begitu banyak dalam setahun terakhir, dia bukan lagi orang yang sama yang hanya tahu tentang Serene County dan Maybury City. Karena pengetahuannya yang luas tentang banyak tempat berbeda, Haven segera mendapati dirinya terpesona olehnya. Sareni, di sisi lain, tidak pernah mengatakan sepatah kata pun kepada Geralt. Menjadi yang tertua di antara 3 orang, dia sedikit lebih dingin dan lebih menyendiri secara umum. Itulah inti dari interaksi mereka di kereta. Jadi, kemana tujuanmu selanjutnya? Apakah Anda datang ke Provinsi Logan untuk belajar atau bekerja? Tanya Haven penasaran. Aku di sini hanya untuk bepergian, jawab Geralt sambil tersenyum. Oh, jika Anda bepergian di sekitar sini, maka saya sarankan Anda pergi ke tempat bernama Balbrick Manor. Ada banyak hal lucu yang bisa dilakukan di sana, mulai dari golf hingga pacuan kuda. Surga. Tidak semua orang bisa pergi ke sana. Anda tidak bisa mengharapkan orang biasa pergi begitu saja. Bagaimanapun, cepatlah makan, kata Sareni yang jelas-jelas tidak menyukai Geralt sedikit pun. Jika belum jelas, ketiganya memiliki latar belakang yang agak luar biasa. Terlahir dengan kebanggaan dan keanggunan yang luar biasa, Sareni adalah yang paling tidak realistis di antara mereka bertiga meskipun menjadi yang tertua. Dia terlalu terbiasa hanya bertemu dengan orang-orang bergengsi. Akibatnya, dia memandang rendah orang normal seperti Geralt. Bagi Sareni, orang seperti itu bahkan tidak berhak berteman dengannya. Baiklah, jawab Haven, tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan itu, Geralt memesan sepiring nasi goreng dengan telur di atasnya. Begitu makanannya tiba, dia segera mulai makan perlahan. Saat dia makan, dia menyadari bahwa Lovewells tidak benar-benar makan banyak berdasarkan apa yang mereka pesan. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga bangun untuk mengambil barang bawaan mereka. Namun, sebelum mereka pergi, Haven diam-diam kembali ke sisi Geralt sebelum berbisik. Hei, aku tinggal di Lovewell Manor di Provinsi Logan. Jika Anda menemukan waktu, datang dan bersenang-senanglah dengan saya. Juga, kalau kamu lupa, nama lengkapku adalah Haven Lovewell. Sebelum Geralt sempat menjawab, Sareni sudah menarik tangan Haven keluar dari restoran. Betapa naifnya dia, gumam Geralt pada dirinya sendiri sambil tersenyum pasrah. Dia, misalnya, tidak berminat untuk bersenang-senang dengannya. Sekarang dia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mengabaikan semua kebencian dan dendam masa lalunya selama beberapa hari. Geralt ingin mengambil kesempatan untuk bersantai dengan benar. Dengan pemikiran itu, Geralt mulai berkeliling ke tempat-tempat wisata di Provinsi Logan. Sebelum dia menyadarinya, malam telah tiba dan malam semakin dekat. Menyadari bahwa dia masih perlu mencari tempat tinggal, Geralt baru saja akan pergi berburu hotel ketika dia mendengar sebuah suara berkata, "Apa yang kamu rencanakan?" Suara feminin itu datang dari pintu masuk sebuah gang.
mengambil beberapa langkah ke belakang untuk melihat ke bawah area yang gelap. Geralt menyadari bahwa beberapa pemuda mabuk telah menyeret seorang wanita ke gang yang hanya mengarah ke jalan buntu. Bagaimana menurut Anda? Kami akan bersenang-senang dengan Anda. Tentu saja. Sekarang, ayo, kata salah satu dari 3 hooligan yang langsung mulai menyeretnya lebih jauh ke gang. Saat dia mati-matian berjuang untuk melarikan diri, sudut matanya melihat sekilas pemuda lain berjalan ke arah mereka. Melihat seseorang datang untuk membantu, wanita itu menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong hooligan yang menarik lengannya menjauh darinya. Untungnya, hooligan itu cukup mabuk untuk melepaskannya dan wanita itu segera berlari ke sisi pemuda yang baru sebelum berpegangan pada lengannya dan berteriak. Mereka mencoba untuk mengambil kebebasan pada saya. Hubi. Dia memastikan untuk mencubit lengannya juga. Indikasi yang jelas baginya untuk bekerja sama dengannya. Suami, kata ketiga gangster secara bersamaan saat mereka berbalik untuk saling memandang. Namun, kebingungan mereka dengan cepat berubah menjadi permusuhan saat mereka mulai memelototi pemuda itu. Tunggu dulu. Aku bukan suaminya. Jawab pemuda itu saat dia mulai melambaikan tangannya dengan cepat karena ketakutan. Mendengar itu, wanita itu mendapati dirinya memutar matanya saat dia berpikir, sialan. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu pengecut? Para hooligan itu sendiri tertawa terbahak-bahak ketika salah satu dari mereka berkata, tampaknya kamu cukup pintar. Cantik kecil. Kami pasti akan memberimu pelajaran yang bagus nanti. Tepat ketika mereka hendak menerjang keduanya, pemuda itu tiba-tiba berbalik dan menunjuk ke pintu masuk gang sebelum berteriak, polisi. Begitu mereka mendengar itu, ketiga gangster mabuk itu segera berhenti di jalur mereka dan membelakangi keduanya. Segera berjongkok dengan tangan diletakkan di belakang kepala mereka. Kami tidak akan melakukannya lagi, jadi tolong lepaskan kami dengan mudah. Melihat para gangster itu sekarang teralihkan perhatiannya, pemuda itu segera mulai menarik lengan wanita itu sambil berkata, sekarang adalah kesempatan kita. Lari. Hanya beberapa langkah kemudian dia menyadari bahwa wanita itu tidak bisa lagi berlari. Untungnya, dia melihat penutup lubang gat di dekatnya. Menariknya ke atas. Dia menerapkan sedikit kekuatan pada kakinya, memiringkan penutup lubang gat. Saat ketiga gangster itu melangkah keluar dari gang, pemuda itu segera dan dengan mudah menendang penutup ke arah mereka. Berputar dengan kecepatan tinggi, penutup lubang gat mendesing di udara sebelum akhirnya menyerang ketiga gangster yang telah berdiri berdekatan satu sama lain. Akibatnya, semua gangster jatuh ke tanah. Dengan itu, pemuda itu berbalik untuk mengejar wanita itu dan terus membantunya melarikan diri. Wanita itu sendiri sudah perlahan-lahan berlari menjauh dari tempat kejadian saat itu, yang berarti bahwa dia tidak dapat menyaksikan prestasi luar biasa pemuda itu dengan penutup lubang gat. Akhirnya, mereka berdua tiba di sebuah taman, di mana wanita itu Hani berkata, berhenti, saya tidak bisa lari lagi. Saat pemuda itu menoleh untuk melihatnya, dia bisa melihat bahwa wanita itu terengah-engah. Tangannya di lutut saat dia perlahan menarik napas lagi. Secara alami, pemuda yang dimaksud adalah Geralt. Bersyukur bahwa satu-satunya barang bawaan yang harus dibawanya adalah tas. Geralt mengambil kesempatan untuk mengamati keindahan dengan baik sekarang karena mereka aman. Namun, karena wanita yang mengenakan seragam itu membungkuk untuk mengatur napas, Geralt bisa melihat sekilas dadanya yang indah. Menghindari tatapannya karena dia tidak tahu kemana harus mencari. Wanita itu segera menangkap dan dengan cepat memegang kerahnya saat dia tersipu dalam. Setelah keheningan singkat, wanita itu tersenyum agak canggung sebelum berkata, terima kasih telah menyelamatkanku di sana. Jika bukan karenamu, siapa yang tahu apa yang akan terjadi padaku pada akhir malam ini? Sama-sama, jawab Geralt sambil mengangguk padanya sebelum berbalik untuk pergi. Tidak dapat menerima begitu saja. Wanita itu kemudian berkata, tunggu, Pak. Aku bahkan belum selesai berbicara. Anda tahu, sebelumnya ketika saya memanggil Anda suami saya, Anda bisa saja pergi dengan itu untuk sementara waktu. Mengapa Anda harus langsung menyangkalnya? Nada suaranya mencerminkan sedikit kekesalannya dan tidak sulit untuk menebak alasannya. Bagaimanapun, wanita biasanya sangat sensitif terhadap bagaimana orang lain memandang mereka. Menjadi wanita yang sangat cantik, stereotip ini pasti berlaku untuknya. Cara dia melihatnya,
Geral hampir tampak ketakutan bahkan berpura-pura bahwa dia adalah suaminya. Itu hanya membuatnya merasa sedikit tidak senang dengan seluruh situasi. Aku punya pacar. Lagi pula, aku masih berhasil menyelamatkanmu tanpa harus menyamar sebagai suamimu. Masih, tidakkah kamu berpikir bahwa saat wanita itu cemberut untuk melepaskan beberapa ketidakpuasannya, dia telah mengambil langkah ke arah Geral yang langsung mengakibatkan rasa sakit yang tajam di pergelangan kakinya. Sambil berteriak kesakitan, wanita itu kemudian berteriak, "Pergelangan kaki saya terkilir." Sambil menggelengkan kepalanya, Geral kemudian berjongkok sebelum bertanya, "Di mana keseleonya? Aku akan melihatnya sebentar." "Tidak perlu untuk itu. Anda punya pacar, kan?" "Dia bisa salah paham," jawab wanita itu. "Kalau begitu disinilah kita akan berpisah. Selamat perjalanan kembali," kata Geral sambil segera membawa tasnya lagi dan bersiap untuk pergi. "Hei, tahan. Apakah kamu tidak tahu bagaimana merawat seorang wanita? Setidaknya kirim aku ke rumah sakit." Menutup matanya, Geral menarik napas dalam-dalam sebelum berbalik menghadap wanita itu. Menemukan bangku taman, dia membawanya ke sana dan mengangkat pergelangan kakinya yang terkilir. Wanita itu hanya duduk dengan cemas, bertanya-tanya apa yang dia coba lakukan saat dia merasakan di sekitar kakinya. Saat dia menemukan tempat yang dia cari, dia memutarnya sedikit dan, retak, terdengar. Dan begitu saja, pergelangan kaki wanita yang terkilir itu sembuh. "Sebaiknya kamu pergi sekarang. Lagi pula, karena hari sudah mulai gelap, sebaiknya kamu pulang secepatnya," kata Geral sambil bangkit. Akhirnya bersiap untuk pergi. "Tunggu sebentar," jawab wanita itu, menghentikan Geral untuk pergi lagi. "Ada apa kali ini?" "Yah, kamu sudah banyak membantuku tapi aku bahkan belum bisa berterima kasih dengan benar. Setidaknya biarkan aku mentraktirmu makan malam." Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.